Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahalla al-bai'a wa harrama ar-riba wa qassama al-arzaq baina 'ibadihi bil hikmati wal 'adl. Nahmaduhu ta'ala 'ala ma syara'a lana min al-ahkam wa ma anzala min al-huda wan nur linas'aluka subul al-halal wa najtaniba subul ar-riba wa zulm. Wa nas'aluhu subhanahu ay yuwaffiqana li ta'atihi wa yubarika lana fi arzaqina wa yaj'ala ma'ashana halalan thayyiban mubaraka. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Adil, Maha mengatur dan Maha memberi rezeki dengan cara yang halal dan penuh dengan barokah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang sempurna termasuk di dalam hal bermuamalah dan ekonomi. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir mengapa hidup ini terasa sempit walau penghasilan besar? Mengapa banyak orang terjerat utang, bangkrut dan hidup tak tenang? Bisa jadi salah satu sebab utamanya adalah riba. Hari ini kita hidup di tengah sistem keuangan modern yang dipenuhi oleh riba. Pinjaman berbunga, kartu kredit, cicilan rumah, pinjol, bahkan investasi dengan imbal hasil tetap. Semuanya berpotensi mengandung riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita dengan sangat tegas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan lebih keras lagi, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Bayangkan ayol ikhwah, Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba. Adakah dosa lain yang Allah ancam langsung dengan peperangan? Dr. Muhammad Omir Kapra, ekonom Islam terkemuka, mengatakan riba bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi juga persoalan moral. Ia mengalihkan kekayaan dari yang miskin ke kaya, memperparah ketimpangan dan menciptakan krisis. Lalu apakah Islam punya solusi? Jawabannya tentu ada. Islam datang membawa sistem keuangan syariah, sistem yang bebas dari riba, spekulasi dan penipuan. Sebaliknya, sistem ini dibangun atas dasar keadilan, transparansi dan keberkahan. Kita mengenal akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya. Semua berbasis aktivitas real dan kejujuran. Namun mari kita jujur, apakah semua lembaga keuangan syariah hari ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Sayangnya belum. Inilah tantangan besar kita bersama. Tantangan ekonomi syariah di lapangan, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, syariah hanya diberikan label, tidak dipraktikkan. Banyak lembaga keuangan mengganti istilah tetapi tetap meniru sistem ribawi. Profesor Dr. Muhammad Taqi Usmani menegaskan, jika lembaga keuangan syariah hanya mengganti nama transaksi tanpa memperhatikan substansi syariah, maka mereka telah mengkhianati prinsip Islam itu sendiri. Yang kedua, minimnya literasi syariah di masyarakat. Banyak yang tak paham apa itu riba, bahkan mengira bunga itu wajar, padahal riba adalah racun ekonomi yang menghancurkan keberkahan. Yang ketiga, integritas pelaku ekonomi. Sistem syariah menuntut pelaku ekonomi yang amanah. Tanpa kejujuran dan tanggung jawab, sistem syariah hanya menjadi topeng. Yang keempat, regulasi dan dukungan kebijakan. Ekonomi syariah sering kali belum menjadi prioritas. Padahal jika diberi ruang dan insentif, sistem ini bisa jadi solusi krisis ekonomi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa illam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Akan datang suatu masa di mana tidak ada seorang pun kecuali akan terkena riba. Jika tidak secara langsung, maka terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentunya adalah hijrah secara bertahap daripada riba. Lunasi utang ribawi, hindari produk berbunga, dan pindahkan transaksi ke lembaga yang syariahnya terpercaya.
Yang pertama adalah solusi yang pertama, yaitu edukasi dan dakwah. Ajarkan keluarga, anak-anak dan masyarakat tentang bahaya riba dan indahnya keuangan Islam. Yang kedua, dukung ekonomi umat. Belanja produk halal, bantu UMKM syariah, dan bangun ekosistem bisnis yang adil dan berkah. Yang ketiga, tekankan etika dan amanah. Ekonomi Islam bukan hanya soal akad, tapi tentang hati yang jujur dan niat yang bersih. Jangan pasrah, jangan menyerah. Mungkin ada yang berkata, saya bukan siapa-siapa, apa bisa saya lawan sistem ini? Saudaraku, ayolah ikhwah, jangan pernah remehkan amal kecil yang dilakukan dengan keikhlasan besar. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita buktikan bahawa umat Islam bukan umat yang menyerah pada sistem yang zalim. Kita adalah umat yang bangkit, umat yang punya nilai, umat yang membangun peradaban, bukan hanya secara spiritual belaka, tetapi juga secara ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari riba, membimbing kita menjemput rezeki yang halal dan memberkahi setiap rupiah yang kita hasilkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.